Uh, ini saya anggap brainstorming ya. Brainstorming itu perbandingan antara bagaimana peningkatan kinerja di Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian kenapa KSOP kelas 3 lembar menjadi target yang dicapai memenuhi dan kinerjanya seperti apa. Saya berdiri lebih baik ya karena ada slide ya biar lebih ini. Mohon izin Bapak. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, next slide. Kan Bapak Ibu sudah kenal saya ya, ini next slide aja. Baik Bapak Ibu, kemarin kita sudah bicara terkait next slide, terkait dengan dasar hukum penilaian kinerja. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin sampai sekarang Bapak Ibu sudah menggunakan e-kinerja? Sudah, siap. Jadi tempat kami juga e-kinerja sudah melakukannya juga, sudah, walaupun di kantor pusat kalau saya sama Pak Ketut juga sering berdiskusi, ataupun di kantor pusat belum melaksanakan itu sendiri malah e-kinerja. Tetapi mungkin di tahun depan ini sudah mulai dilakukan e-kinerjanya. Kemudian next slide. Ini next slide aja. Bapak Ibu kalau sudah lakukan kinerja, penilaian dan sebagainya sudah Bapak Ibu pahami. Next slide. Oke, next slide. Kita langsung next. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, KSOP Lembar merupakan 32 pelabuhan yang telah ditunjuk menjadi pelabuhan percontohan terkait dengan Nasional Logistik Ekosistem. Pernah mendengar Nasional Logistik Ekosistem? Pernah. Jadi Nasional Logistik System itu, Nasional Logistik Ekosistem merupakan programnya dari Satlasnas KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian masuklah karena menjadi acuan dari teman-teman KPK yang dari awalnya adalah kenapa kok terjadi demorage, waktu tunggu daytime-nya kok lama di pelabuhan. Untuk itu makanya KPK masuk di pelabuhan dan terciptalah namanya Nasional Logistik Ekosistem. Nasional Logistik Ekosistem merupakan satu rangkaian yang terkoneksi menjadi satu antara bea cukai, karantin maupun KSOP. Kegiatan pengapalan itu masuk dulu dalam SSM pengangkut Bapak Ibu Saudara sekalian. Next slide. Awal sehingga kami sudah mulai paham ketika pindah menjadi 32 pelabuhan Nasional Logistik Ekosistem, sehingga kita merasa bahwa sudah sistemnya seperti apa. Next slide. Ini adalah milestone pertama-tama ketika Pelabuhan Lembar menjadi target menjadi Nasional Logistik Ekosistem 32 pelabuhan. Cepat atau lambat Bapak Ibu akan menerapkan itu. Milestone yang saya lakukan adalah ini. Pada Februari itu koordinasi atau komitmen dulu di internal kita. Ini maunya seperti apa? Kalau kita di internal itu tidak ada komitmen, maka susah untuk kita menjelaskan atau menerapkan Nasional Logistik Ekosistem. Bapak Ibu hadir di sini adalah komitmen untuk kita sama-sama memperbaiki Labuan Lombok seperti apa, sehingga bisa hadir di sini. Begitu pula ketika Nasional Logistik Ekosistem diterapkan ke kami harus tahu dulu komitmen dari KSOP, staf KSOP itu mau nggak menerapkan itu. Sama dengan Bapak Ibu ketika disuruh go live Inapotnya. Samarinda itu pada waktu go live Inapotnya di tahun 2009 hanya just go live, tapi tidak application, adalah PBM saja. Ketika Bapak melakukan SPB dan SPOG yang diverifikasi hanya keagenan saja. Tapi ketika Bapak menerapkan itu semua, maka Bapak akan memverifikasi JPT, memverifikasi keagenan, memverifikasi PBM, termasuk memverifikasi PBM-nya maupun TUKS terkhusus yang dimiliki, karena harus menghidupkan itu. Tapi kalau Bapak Ibu hanya melakukan verifikasi RKBM, kemudian SPB, SPOG, maka hanya 2 saja yang melakukan masuk ke PMKU itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada saat ini PMKU itu ternyata fungsinya banyak, ada di JPT, ada di INSA, ada di APBMI,
termasuk nanti Simon TKBM dan kemanduan semua ada di situ. Oleh karena itu Bapak Ibu, jadi aplikasi atau aplikasi Inam Podcast itu ada portal-portalnya, ada indikasi-indikasi indikator ini. Laksanakan itu. Ada RKBM, ada LAB, kemudian ada apa? Timesheet. Timesheet itu berbeda lagi. Lala, kan ada ya, koordinator Lala ya. Ada nggak? Kalau saya nggak tahu ya, kalau ada koordinator Lala, ya itu berkoordinasi deh. Oh, yang harus diterapkan ini. Karena Lala juga banyak sekali. Kemudian lari ke SPB, ke KBPP-nya. Oh, yang koordinasi ini nih. Jadi semua fitur-fitur di dalamnya isi saja. Siapa yang bertanggung jawab ke sini? Berapa yang bertanggung jawab ini? Apa yang bertanggung jawab ini? Karena mumpung masih go live. Kalau nanti tidak go live atau sudah lama, maka agent, PBM, JPT, dulu kok nggak begini, sekarang kok ganti lagi. Mumpung masih go live, mumpung masih baru, mumpung masih hangat, lakukan semua fitur diisi. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian masih ragu, dia one person, one agent, one staff. Jadi O on one, O on one, O. Jadi satu pegang satu agent. Sampai dia paham agent itu menjadi agent perubahan kita. Oke, kamu ngajarin ke A, ngajarin ke B, dan kalau nggak paham mereka antara untuk ngajarin, pegawainya itu atau agent itu datang ke kantor, duduk sama-sama dengan kita untuk PMKU, daftarkan agent sampai dia mengoperasikan, sudah familiar, baru tidak dilepas begitu saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Bapak Ibu lepas, maka Bapak Ibu akan kesusahan, agent itu akan malas, agent itu akan tidak mampu, agent itu akan merasakan bahwa oh sudahlah, saya nggak tahu apapun. Ada satu case di Samarinda pada kapal asing itu selalu melewati tersebut dan tingkat intensitasnya semakin hari semakin meningkat. Kalau Kementerian Kesehatan tidak menetapkan pelabuhan Gilimas menjadi pelabuhan sehat, berarti Kementerian Kesehatan merupakan kementerian yang tidak mendukung visi misinya Presiden. Kenapa saya bicara begitu? Bahwa peningkatan transportasi, peningkatan turis atau ekonomi di Nusa Tenggara Barat itu tergantung dari Kementerian Kesehatan ketika menetapkan, memberikan statement bahwa Pelabuhan Gilimas merupakan pelabuhan sehat, sehingga meyakinkan turis yang datang ke Lembar, ke Gilimas itu dengan nyaman. Pada saat itu masa Covid, sehingga ketika Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa itu merupakan pelabuhan sehat, maka saya bisa statement kepada operator cruise mengatakan bahwa pelabuhan kami pelabuhan sehat dan siap disinggahi oleh turis-turis dan jangan khawatir terkait dengan COVID dan sebagainya. Jadi untuk JP-nya aman ini kita sebenarnya sudah bersurat. Kita sudah bersurat dan termasuk yang sebelah pun ada beberapa kasus kayak PT DAK sampai bulan kedua baru mereka proses. Ya paling enggak JPT-nya ya kita PMKU-kan ya. JPT sampai mengolah tracking itu karena dia bukan PMKU bunker untuk seperti kapal-kapal bunker. Karena dia menggunakan tracking, maka kita pakai JPT-nya saja yang PMKU-nya ketika dia masuk keluar masuk. Karena gini Bapak Ibu, kemarin saya sempat ikut meeting Terima kasih Bapak, saya terima ini menjadi bagian penyemangat kami KSOP. Semoga KSOP Lembar juga menjadi bagian dari semangat dari UPP Labuan Lombok ya. Oh ini sini.